ada yang 80 tahun, tergantung semuanya. Semuanya itu artinya selamanya pun segitu. Paling lama itu segitu. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di dunia. Di samping memang dunianya juga nggak akan lama. Nantinya dunia ini akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan pada saatnya, pada waktu datangnya hari kiamat itu Allah hancurkan, dan semua manusia ini akan dibangkitkan untuk hidup di kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, namun demikian dunia ini memang karena memang sifatnya sementara dan Allah jadikan sebagai ujian buat hambanya, buat manusia. Maka orang-orang yang mungkin merasa susah untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, al-muharram minha, artinya mungkin ketika saat dia mencari nafkah, mencari rezeki itu susah, udah banting tulang, istilah kasarnya, banting tulang siang malam itu, tapi dapatnya segitu juga, cuman segitu doang, istilah kasarnya seperti itu. Karena memang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya banyak juga orang yang lupa, sehingga karena dia merasa susah, dia harus berjibaku banting tulang siang malam, akhirnya dia lupa, dia malah masyghul, artinya dia disibukkan dengan usahanya itu, membuat dia lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia sadari bahwa pada hakikatnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesusah apapun kita bekerja, tidak akan lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita mencari nafkah ataupun mencari rezeki, carilah sesuai. Bukan berarti kita berpangku tangan, diam, nggak usah pakai kerja karena memang rezeki sudah ditetapkan. Enggak juga. Ikhtiar itu harus. Kita bekerja, keluar rumah mencari nafkah, itu namanya ikhtiar. Karena dalam ikhtiar itu ada ibadah. Dalam ikhtiar itu ada ibadah. Ketika kita keluar melangkahkan kaki kerja untuk mencari nafkah, itu namanya ikhtiar. Di situ ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mencari nafkah tersebut, jangan sampai membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan kewajiban kita pada saat datangnya waktu sholat. Pada saat waktunya datang sholat, sholat. Kita kerjakan, kita lakukan, kita tunaikan kewajiban itu. Setelah itu, kita cari lagi, kita ikhtiar lagi. Dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Allah perintahkan, fantashiru itu maksudnya carilah rezeki. Berpencarlah kalian, carilah rezeki. Artinya kalau fantashiru di situ amar, perintah. Walaupun perintah itu bukan lil wujub, tapi menganjurkan kita dengan keras untuk berpencarlah mencari nafkah. Karena ketika kita keluar mencari nafkah, atau mencari rezeki apapun istilahnya, itu namanya ikhtiar, dan dalam ikhtiar itu ada yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qadir 'alaiha masyghulun bihifdhiha wa tamattu' biha. Sebaliknya, orang yang merasa mudah, orang yang merasa gampang cari rezeki, orang yang merasa gampang mendapatkan rezeki, setelah dia dapat masyghulun bihifdhiha, dia sibuk untuk mengurus hartanya, sehingga membuat dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tamattu' biha, dan menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang gampang cari rezeki, kemudian lupa karena dia mengurus hartanya, atau juga dia lupa untuk ibadah kepada Allah sana karena dia sibuk untuk menikmati kekayaannya. Apalagi akhir-akhir ini, kalau dilihat di media itu, masya Allah, orang dengan mudah untuk memamerkan kekayaannya.
memamerkan kekayaannya, ya, menikmati kekayaannya, ya. Tapi ujung-ujungnya pas diselidiki, ya, banyak penipuan, ya. Yang anak muda punya duit miliaran, ternyata hasil tipu menipu, ya. Dan sekarang sudah ditangani oleh kepolisian, ya. Sekarang orang untuk memamerkan, ya, apa yang dia punya itu memang sangat mudah sekali, ya, dengan adanya media sosial, ya. Kalau sudah beredar di media sosial, ya, kalau mereka itu menyangkut public figure, ya akan lebih mudah lagi untuk tersebar kemana-mana. Itu, ya, makanya ya, Allah memang sudah jadikan dunia ini ma'syuqah al-ghafilin, ya, menjadi orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai, ya, akan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terperangkap dengan kenikmatan dunia ini. Selanjutnya, ya, paragraf selanjutnya, wa min dzalika ma ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltaqa mu'minani ala babil jannah, mu'minun ghaniyun wa mu'minun faqirun. Ya. Di sini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua sosok orang mukmin. Ya. Jadi dua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin, dua-duanya orang mukmin. Iltaqa mu'minani. Ya. Pernah saya jelaskan bahwa banyak hadis-hadis yang bercerita tentang surga, hadis-hadis yang bercerita tentang neraka itu adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah pernah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan, ya, itu Allah perlihatkan, ya, kondisi surga, ya, siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya. Kemudian juga kondisi neraka, siapa saja orang-orang yang masuk neraka, bagaimana pedihnya azab neraka. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Makanya termasuk hadis ini, ya, karena bercerita tentang surga, ya, bisa jadi termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iltaqal mu'minani ala babil jannah. Ya, ada dua sosok orang mukmin yang bertemu di pintu surga. Mu'minun ghaniyun wa mu'minun faqirun. Ya, kedua orang mukmin ini, ya, ketika hidupnya di dunia ini berbeda nasib. Ya, beda nasib. Nasib yang pertama itu mukmin tapi dia kaya. Pada saat hidup di dunia itu dia kaya, tapi dia mukmin, ya, dia mukmin. Kemudian wa mu'minun faqirun, ya, yang kedua itu seorang mukmin yang hidupnya fakir, ya, hidupnya sederhana, ya, nggak kaya. Karena fid dunya, ya, saat itu mereka di dunia, artinya keduanya hidup di dunia, yang satu dalam keadaan hidup dengan keadaan kaya, kemudian yang satu lagi hidup dalam keadaan fakir ataupun miskin. Fa'adakhalal fakir al-jannah. Kemudian ketika keduanya berada di depan surga, yang disuruh masuk duluan ke surga itu adalah fakir, mukmin yang fakir. Fa'udkhilul fakir al-jannah. Yang fakir ini, yang mukmin fakir ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hubisal ghani masya Allah taala ayyuhbas. Sementara yang kaya, ya, yang kaya itu ditahan, enggak masuk dalam surga. Ya, sementara yang fakir tadi sudah disuruh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kaya ini ditahan. Masya Allah taala ayyuhbas. Ya, seberapa lama? Ya, selama Allah kehendaki dia ditahan, tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya.
Kemudian setelah itu tsumma udkhilal jannah. Setelah itu setelah ditahan sekian lama, ya, nggak disebutkan lamanya berapa. Ya, yang jelas kalau dihitung kita menghitung lamanya waktu di surga, ya, ataupun lamanya waktu di akhirat itu, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa hari nanti di akhirat itu seperti satu hari di akhirat nanti itu seperti 1000 tahun. Kalau di dunia kita mengukur hari itu dari peredaran, ya, matahari, ya, beredarnya bumi mengitari matahari itu, ya, kemudian bumi berputar di porosnya selama 24 jam, hitungannya satu hari, satu tahunnya itu berarti 360 hari, ya, 360 hari itu satu tahun. Nah, di surga itu ataupun di akhirat nanti, ya, baik di surga ataupun di neraka, artinya dalam kehidupan akhirat nanti itu hitungan hari itu kan bukan dengan berputarnya bumi di porosnya, ya, karena udah nggak ada lagi bumi, nggak ada lagi matahari, yang ada itu adalah alam akhirat. Lamanya itu diperkirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti 1000 tahun satu harinya. Bahkan ada hari yang nantinya disebutkan dalam surat Al-Ma'arij itu khamsina alfasana, 50.000 tahun satu hari. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, di hari di mana hitungannya itu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Lah kita bumi ini aja, artinya hitungan tahun kita aja baru sampai 2000. Itu kalau dihitung dari masa lahirnya Nabi Isa, penanggalan Masehi, itu baru 2000. Kalau mungkin dihitung kesonohnya sampai ke Nabi Adam itu ya paling 10.000. Saya juga nggak tahu, sekitar 10 ribuan kali, sekitar itu. Belum sampai ke 50.000 itu masih jauh. Ke 50.000 itu masih jauh. Itu. Jadi karena memang standar ngitungnya itu beda. Karena di alam akhirat nanti udah nggak ada lagi bumi, nggak ada lagi matahari, udah nggak lagi bulan. Yang selama ini dijadikan standar ukuran untuk kita menghitung hari, bulan ataupun tahun. Nah itu. Jadi orang kaya ini yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak masuk ke dalam surga, tidak disebutkan berapa lamanya. Masya Allah, artinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan orang tersebut tidak masuk ke dalam surga. Sementara orang yang fakir tadi, yang mukmin yang fakir, itu sudah masuk ke dalam surga. Tsumma udkhilal jannah. Kemudian orang yang kaya ini dimasukkan ke dalam surga. Falaqiyahul fakir. Setelah dimasukkan ke surga, ketemu temannya yang tadi awalnya itu sama-sama berada di depan surga. Yang fakir disuruh masuk duluan, yang ini ditahan, nggak bisa masuk. Kemudian setelah ini dimasukkan ke dalam surga, yang kaya itu dimasukkan ke dalam surga, mereka bertemu. Falaqiyahu al-faqir. Faqala ay akhi, madza habisak? Wahai saudaraku, apa yang membuat kamu tertahan? Wallahi laqad tubista hatta khiftu alaik. Demi Allah, ketika kamu ditahan, aku merasa khawatir kepada kamu. Artinya jadi pikiran juga, karena dia sama-sama berada di depan surga, yang fakir disuruh masuk duluan, yang ini malah ditahan. Ketika ketemu lagi baru ditanya, minta, artinya mau minta ceritanya gimana sih kamu sampai ditahan? Karena pada saat kamu ditahan, demi Allah aku juga merasa khawatir. Faqala ay akhi, hubistu ba'daka mahbasan fadhi'an karihan wa ma wasaltu ilaika hatta mala minni al-araq ma law waradahu alfa ba'irin kulluha akilatu ham la sadarat anhu rawahu. Nah, dia menceritakan ketika aku ditahan, tentunya dalam keadaan yang fadhi wa karih.
fadhi itu sangat menakutkan, karena dia khawatir ini ditahan ini bisa jadi ya imma imma nanti dijeblosin ke neraka, karena pada saat dia ditahan itu ya nggak ketahuan, sementara dia melihat temannya yang sama-sama mukmin itu sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menakutkan, yang tidak menyenangkan, karih. Wa ma wasaltu ilaika hatta sala minni al-arab. Sebelum aku sampai ke kamu, artinya sebelum aku dimasukkan ke dalam surga, waktu aku menunggu, disuruh nunggu itu, sala minnil arab, sampai gebios keringat, keringatnya itu bercucuran. Ma law waradahu alfa ba'ir kulluha akilatu ham la sadarat anhu ruwa. Banjir keringat. Pertama karena khawatir juga kan, ketika ditahan nggak bisa dimasukkan ke dalam surga, dia takut juga. Rasa takut itu tentunya membuat dia menjadi cemas, fadhi'an karihan, karena saat ditahan itu menakutkan dan tidak menyenangkan tentunya, tidak menyenangkan, sampai akhirnya keluar keringat, bercucuran, bahkan banjir keringat. Ma law waradahu alfu ba'ir kulluha akilatu ham, kalaulah keringatku, dia mengumpamakan, kalaulah keringatku, karena saking banyaknya keringatku ini diminum oleh 1000 ba'ir. Ba'ir itu onta, 1000 onta. Onta itu kalau minum nggak segelas 2 gelas, 3-4 ember habis diminum. Itu onta, karena dia punya istilahnya tuh. Makanya dia kalau jalan jauh nggak minum kuat deh. Kuat. Cuman sekali minum itu 3-4 ember itu habis. Itu bukan pakai 2-3 gelas, enggak, pakai ember. Malau waradahu alfu ba'ir kulluha akilatu ham, kalaulah diminum oleh 1000 onta yang habis makan daun-daun yang rasanya asam, maka akan habis itu diminumnya. La sadarat anhu rawahu, artinya dia akan kenyang minum dari keringatku, karena saking banyaknya. Ketika dia menunggu, ditahan untuk tidak masuk ke dalam surga, sementara temannya yang fakir tadi sudah lebih dulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Menunggu dalam keadaan takut, menunggu dalam keadaan keringatnya itu keluar bercucuran, sampai dia menggambarkan seandainya keringatnya itu diminum oleh 1000 onta, maka 1000 onta itu akan kenyang minum dari keringatku, karena saking banyaknya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana seorang mukmin yang fakir dengan mukmin yang ghani. Dalam hadis lain sudah kita baca, tentunya dalam beberapa pertemuan yang lalu, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa orang yang fakir itu akan lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya gambarannya, saya pernah menggambarkan hal tersebut, bagaimana kalau kita masuk ke dalam sebuah supermarket. Sebuah supermarket, kalau kita masuk hanya mengambil 1 ataupun 2 barang, tentunya pada saat kita keluar ingin membayar, ngitungnya akan gampang. Beda dengan orang yang mengambil barang banyak, 2 troli, 3 troli, maka pada saat dia keluar ngitungnya juga akan lama. Mungkin gambarannya yang lebih mudah seperti itu. Barangkali kedua mukmin ini, ketika yang fakir itu sudah lebih dulu dimasukkan ke dalam surga, karena memang yang dipertanggungjawabkan oleh dia itu nggak banyak, hartanya nggak banyak, yang dia punya nggak banyak. Sementara yang kaya itu harus diteliti dulu, dari mana datangnya, untuk apa dia gunakan harta yang dia punya. Itu kan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang tidak disebutkan ngapain saja dia ketika barangkali mungkin seperti itu tadi. Ketika dia ditahan itu ditahan untuk diminta
klarifikasi dari harta yang dia punya. Karena pada saat dia hidup di dunia itu dia digolongkan atau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kaya. Nah, kekayaannya itu diminta klarifikasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapat, untuk apa digunakan harta tersebut. Ya, demikian. Wa'lam anna firaqal mahbub syadid. Ketahuilah bahwa berpisah dengan suatu yang dicintai itu akan menjadi susah. Ya. Fa idza ahbabta ad-dunya karihta liqa Allah taala. Ya. Karena sesungguhnya jika kamu mencintai dunia, ya, pasti kamu akan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini sudah pernah saya katakan, dua hal ini tidak mungkin berjalan secara berbarengan. Orang cinta dunia, sisi lain dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya, pasti kalau dia cinta dunia, cinta Allahnya akan terkikis. Ya, akan berkurang. Ya, maka semakin dia cinta kepada dunia, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fa idza ahbabta ad-dunya karihta liqa Allah taala. Jika kalian cinta kepada dunia, kalian akan tidak suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu qudumuka bil maut ala ma taqrahu. Maka kalau sudah cinta dunia, maka saat kalian meninggal, saat kalian dipanggil Allah Subhanahu wa taala, saat kalian dicabut ruh, meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan kita menghadap Allah dalam keadaan tidak senang. Kenapa? Karena hatinya masih bergantung kepada cinta dunianya. Bil maut ala ma taqrahu wa firaquka lima tuhibbuhu. Dan kamu hati kamu itu karena masih menggantung kepada cinta dunianya, untuk meninggalkan dunianya itu akan menjadi susah. Menjadi susah. Wa kullu man faraqa mahbuban kana adahu fi firaqihi bi qadri hubbihi lahu wa ansahu bihi. Karena seseorang yang meninggalkan sesuatu yang dia senangi, itu akan membuat dia merasa sedih, untuk meninggalkannya. Nah, kesedihannya itu semana? Ya, sebesar kecintaannya dia kepada dunia. Semakin besar, semakin tinggi cintanya kepada dunia, maka pada saat berpisah dengan dunia itu akan semakin sedih. Karena siapapun, sifat manusia itu kan nggak mau berpisah dengan apa yang dicintai, apa yang dicintai. Nah, pada saat datang waktunya untuk berpisah, maka perpisahan itu akan terasa pedih, akan terasa sedih sekali, untuk meninggalkannya. Fayam bagi antuhibba man la yufariquhu. Maka semestinya kita kalau mau cinta, cintalah kepada yang tidak akan berpisah dengan kita. Siapa yang tidak pernah berpisah dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa yambagi an nuhib man la yufariquka wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita mencintai zat yang tidak pernah akan berpisah dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhibbud dunya allati tufariquka. Dan janganlah kita mencintai dunia, karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini pasti kita akan berpisah dengannya. Yang tidak berpisah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi nasihatnya kepada kita dalam bab ini adalah untuk tidak kita mencintai dunia, tapi mestinya kita cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan berpisah dengan kita. Pada saat kita saat berakhir kehidupan kita di dunia ini, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nantinya. Itu.
Selanjutnya faslun fi adabil faqir fi faqrihi. Bab selanjutnya adalah adab orang fakir dalam kefakirannya. Yang bagilahu ayyakuna karihan lima ibtalahu Allahu bihi minal faqr. Wa arfa min hadza ayyakuna radiyan farahan wa yakunu mutawakkilan 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Adab, ya, adab terhadap kondisi yang memang ada pada diri kita, ya, seandainya kita merasa bahwa kita adalah orang yang fakir, orang yang miskin, ada adabnya, ya. Yang pertama itu an la yakuna karihan lima ibtalahu Allahu bihi minal faqr. Mesti, ya, kita jangan benci, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, ya. Karena semua itu, ya, seorang bisa saja Allah memberikan ujian kepada seseorang lewat harta. Artinya dengan kelebihan harta, dengan kemudahan dia mendapatkan harta kekayaan, itu bisa jadi itu adalah ujian. Termasuk juga sebaliknya, ketika seseorang itu diuji dengan kefakiran, ya, pada saat mencari rezeki, mencari nafkah itu susah, ya, yang tadi saya katakan banting tulang siang malam, ya, itu dapatnya cuma segitu-gitu doang. Kan ada orang yang sampai merasa demikian, ya, gue udah banting tulang tiang malam kerja, ya, siang malam bekerja nggak putus-putus, tapi dapatnya cuma segitu-gitu juga, ya, nggak nambah-nambah. Ada orang yang merasa seperti itu, ya. Tentunya semua itu adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya murah, yang rezekinya mudah itu ujian. Yang susah pun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau menerima apa yang diujikan kepada kita? Mau kita ridha, rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan yang semestinya kita tidak boleh untuk mencela, tidak boleh untuk marah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang ada pada diri kita. Wa arfa'u min hadza ayyakuna radiyan farahan. Ya, semestinya kita ridha, rela dengan apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa menerima takdir dari Allah tidak membuat kita harus berpangku tangan, ya, duduk nggak mau kerja, ya, karena merasa bahwa semuanya itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu adalah dalam hal nafkah, dalam hal rezeki itu dia harus punya ikhtiar, ya, harus melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu ya bekerja. Ya, fa idza qudiyatus shalah fantashiru. Ya, ketika kalian selesai sholat, berpencarlah, ya, carilah rezeki, ya, berikhtiarlah, karena dalam ikhtiar itu ada ibadah. Ya, tapi setelah ikhtiar kemudian Allah tetap hanya memberikan itu, ya memang itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap kita ini ketika kita masih dalam rahim ibu kita, ya, pada saat umur kita masih 4 bulan dalam rahim itu, ya, saat malaikat meniupkan ruh, ya, kepada janin, ya, kita dalam rahim ibu kita itu, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan rezeki kita, untuk menuliskan umur kita, untuk menuliskan jodoh, ya, semua yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dituliskan di situ. Ya, dituliskan di situ. Ya, itu. Kita harus ridha, ya, penuh, ya, kita terima, ya, apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Farhan, tidak perlu bersedih hati, ya, harus gembira dengan takdir itu. Wa yakunu mutawakkilan 'ala Allah taala. Selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, ya, yang saya katakan kerja banting tulang siang malam dapatnya hanya seperti itu, ya, pada saat kita berikhtiar, saat kita bekerja, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bekerja, saya sudah melakukan sesuatu, ya, saya sudah berikhtiar, selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakal. Ya, tawakal itu artinya ada usaha, ada ikhtiar, ya, ada sikap yang dikerjakan, yang dilakukan. Setelah itu baru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Ya. Kalau nggak mau kerja kemudian hanya mengharap,
bahwa ini sudah menjadi ketetapan Allah, itu namanya tawakul. Tawakul itu ya, orang yang bertawakal tapi tidak ada ikhtiar, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa itu semua adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak demikian. Seorang mukmin itu harus ada ikhtiar, harus bekerja, ya, melakukan sesuatu, ya, dalam berikhtiar, karena dalam ikhtiar itu ada ibadah. Selebihnya setelah itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk malam ini kita cukupkan. Ya, kita cukupkan. Kita masih ada waktu sekali lagi untuk pengajian malam Rabu, ya, sekali pertemuan sebelum akhirnya nanti malam Jumat. Setelah Jumat yang akan datang ini, kita akan mengadakan pembacaan ratib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman sekaligus sebagai penutupan kegiatan pengajian sebelum kita masuki bulan suci Ramadan. Sekali lagi sebagai pengumuman, Jumat yang akan datang, ya, malam Jumat yang akan datang kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Ya, acaranya kita mulai sejak maghrib, ya, habis salat maghrib berjamaah, insyaallah langsung kita lanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, ya. Kemudian Jumat yang akan datangnya kita akan mengadakan pembacaan ratib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Biasanya kita ngadainnya habis Isya, ya. Habis Isya sampai selesai. Ini saja untuk malam ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita baca bawa manfaat untuk kita semuanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wafa'na ya Allah, wafa'na ya Karim, wafa'na ya Rahim, rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.